kembali lagi kita mengikuti ibadah TYC kita yang kita adakan setiap hari Sabtu seperti hari ini jam 6 sore. Saya mau menyapa teman-teman yang tetap setia mengikuti ibadah kita. Mungkin ada juga teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Selamat datang di TYC IFCF Medan. Saya mengajak teman-teman untuk tetap mengikuti ibadah Super Sunday kita yang kita adakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube yang sama, channel YouTube IFCF Medan. Kemudian doa malam kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari teman-teman bergabung bersama di doa malam ini. Linknya akan di-share oleh Kak Grace Silalahi nanti di grup WhatsApp kita IFCF Medan. Kemudian iCare kita adakan setiap hari Minggu. Yang belum bergabung dapat menghubungi Bapak Roni Manalu. Selain itu persembahan umum dan persembahan persepuluhan juga kami ajak teman-teman untuk tetap mengirimkan persembahan umum dan persembahan persepuluhan di nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semuanya. And then ibadah TYC tetap kita adakan minggu depan hari Sabtu jam 6 sore di channel YouTube ini. Mari ajak teman-teman yang lain. Mari kita juga berdoa bersama. Mungkin ada teman-teman kita yang belum sempat bergabung hari ini minggu depan supaya kita bisa lebih beramai-ramai lagi, lebih banyak lagi untuk bisa beribadah bersama. Ajak teman-temannya, ajak iCare-nya juga ya, di-invite iCare-nya supaya kita bisa sama-sama diberkati di ibadah TYC kita. Oke teman-teman, demikian warta sepekan minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami bersyukur penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa bertemu kembali secara online ya Bapa dengan teman-teman kami melalui channel YouTube ini. Kami percaya dimanapun setiap anak-anak-Mu berada saat ini Tuhan, yang ada di kos, Bapa yang ada di rumah, baik ada di kota Medan maupun yang ada di luar kota Medan, kami percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bersatu hati ya Bapa. Kami mau undang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus. Haleluya ya Bapak, setiap kami percaya Tuhan saat ini dalam keadaan sehat ya Bapak. Atau mungkin ada juga yang kurang sehat, kami berdoa di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi saat ini ya Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Engkau jamah, Engkau sembuhkan setiap sakit penyakitnya. Setiap kami diproteksi ya Bapak, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ibadah kami pada hari ini Tuhan, awal pertengahan hingga akhir kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah menjadi berkat bagi kami ya Bapak. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti juga kami berdoa menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom TYC. Dimanapun kita berada, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia sebab Dia baik, Dia luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yes, yes. Promise, I won't look back. I'm leaving my past behind.
Lepaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku. Kaulah bagianku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Kasih setiamu di setiap langkahku, hapuskan semua takutku. Angkat tanganku, tinggikan namamu. Tiada yang sepertimu. Kaulah nafas hidupku. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Kaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Yes Lord. Engkaulah pemegang hidup kami Tuhan.
Kami mau serahkan semua hidup kami ke dalam penyertaan Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, Bapak. Thank you Lord, kami terus diingatkan. Kami mau terus diteguhkan hari demi hari. Bahwa hanya satu kekuatan yang boleh kami bersandar, hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak untuk sore yang luar biasa. Terima kasih untuk atmosfer yang begitu indah pada sore hari ini. Bapak, ini kami anak-anak-Mu. Hamba mau berdoa untuk anak-anak muda yang dahsyat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada Bapak. Engkau yang terus meneguhkan, Roh Kudus-Mu terus meneguhkan mereka. Hari demi hari mereka terus diteguhkan untuk terus paham dan mengerti bahwa hanya Engkaulah sumber pengharapan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan. Biar Roh Kudus-Mu terus mengingatkan mereka Bapak. Bahwa terus hidup bersama-sama dengan Engkau. Bukankah itu yang menjadi suatu keindahan dalam hidup kami? Teguhkan terus kami Bapak. Sehingga kami boleh terus intim bergaul dengan Tuhan hari demi hari. Sehingga kami boleh masuk ke rencana dan tujuan ilahi yang lebih besar di tahun ini. Kami boleh paham apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya Bapak. Urapi hamba, urapi kami semua yang melayani pada sore hari ini. Urapi juga jemaat-Mu Bapak. Sehingga apa yang boleh hamba sampaikan, anak-anak muda yang dahsyat ini boleh mendapat rema, boleh mendapat pemahaman baru, boleh mendapat pengertian baru, sehingga boleh kami aplikasikan, kami boleh implementasikan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, yang boleh saling menjaga hidup di dalam kerukunan satu sama lain. Terima kasih Bapak. Terpuji termulia Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua anak-anak muda yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Thank you. Yuk sebelum kita mulai, kita akan nyatakan deklarasi kita. Bagi anak-anak muda yang ada e-Bible di tangannya, yuk angkat dengan tangan kananmu. Kita mau nyatakan deklarasi kita pada sore hari ini. 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples, greater destiny. Puji nama Tuhan, haleluya. Thank you buat semua teman-teman dari tim Praise, anak-anak muda yang dahsyat, kalian semua luar biasa sore hari ini. Thank you juga buat anugerah. God bless. Saya boleh minta Chris ya untuk tetap stay di sana, menemani saya. Siap ya? Amin. Oke, baik. Apa kabar anak-anak muda yang dahsyat? Saya percaya bahwa minggu ini minggu-minggu yang terus tetap luar biasa, penyertaan Tuhan luar biasa atas kita semua. Ya, anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang dahsyat. Oke guys, sore hari ini tema subtopik daripada khotbah yang akan saya sampaikan adalah living harmoniously, hidup dalam keharmonisan atau hidup di dalam kerukunan. Saat ini kita masih masuk atau masih berada di dalam subtema yang ke
2 ya. Maret April yaitu Royal Priesthood, imamat yang rajani. Ya. Nanti sebentar lagi bulan April akan berakhir, kita akan masuk ke dalam subtema yang baru. Ya, imamat yang rajani. Gereja AFJF mengingatkan kepada kita semua jemaatnya bahwa kita adalah imam-imam. Ya, imam-imam dan raja. Ya. Jadi lewat kita semua, orang-orang yang belum menemukan terang, yang masih berada di dalam gelap, lewat kita mereka boleh menemukan terang Tuhan. Ya, that's imamat yang rajani. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Oke, hari ini kita mau belajar kenapa hidup di dalam kerukunan itu menjadi sesuatu yang sangat cukup penting yang Petrus nasihatkan. Karena apa? Kita masih dalam kitab Petrus ya guys. Sepanjang tahun ini kita akan berada dan membaca dan mempelajari kitab 1 dan 2 Petrus. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan buat kita semua. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ya guys, oke, garis bawahi. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Memperoleh berkat. Ya, apa berkatnya? Bukan berkat jasmani nih guys. Di sini nanti bicaranya adalah berkat rohani. Karena kita dipanggil untuk apa? Ya, untuk tujuan yang lebih besar. Keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Haleluya. Guys, being harmonious, hidup di dalam harmonisan atau kerukunan ini sebenarnya diambil dari kalimat pertama dari 1 Petrus 3 pada ayat 8. Saya ulang sedikit ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Jadi inilah yang diambil sebagai living harmoniously, seia sekata. Guys, seia sekata ini di dalam bahasa aslinya itu adalah hidup di dalam keharmonisan atau hidup di dalam kerukunan. Kalau nanti kalian baca Bible yang versi TPT ya, The Passion Translation, awalnya dia bilang now this is the goal, to live in harmony dan seterusnya. To live in harmony. So, kenapa topik kita pada sore hari ini adalah living harmoniously, ya. Jadi hidup di dalam kerukunan atau keharmonisan. Oke. Nah, kita lihat. Jadi Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11 ini benar-benar memberikan nasihat. Nasihat kepada siapa? Kepada orang-orang percaya di masanya. Kenapa? Karena orang-orang percaya ini sedang dalam penganiayaan yang berat. Pada zaman Roma ada Kaisar Nero yang begitu tahu ada orang Kristen kemudian dibunuh. Hingga penganiayaan itu begitu berat, terutama di kota-kota yang dia sampaikan nasihat ini. Pada 5 kota. Dibunuh guys. Nah, jadi Petrus ingin memberikan nasihat kepada orang-orang itu. Ya, orang-orang percaya di masa itu. Dan itu juga nasihat itu berlaku kepada kita sekarang. Petrus mau bilang bahwa hiduplah di dalam kerukunan atau keharmonisan. Nah, hari ini kita mau belajar
Ya. Apa yang menjadi nasihat Petrus ini? Bagaimana hidup rukun tadi? Bagaimana kita bisa hidup rukun satu sama lain ya, harmonis. Ya, seia sekata itu kan harmonis, rukun. Nah, guys, saya mau ambil satu ayat. Ada satu ayat dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 di mana Daud menasehatkan juga tentang hidup rukun ini. Ya, di sana dikatakan bahwa nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, ini dia. Yuk katakan kiri kananmu di rumah dengan siapapun, diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalau kalian baca ayat ini guys, artinya bahwa ketika kita saling hidup rukun satu sama lain, orang-orang percaya, maka Tuhan akan memerintahkan berkat ke sana. Ke tempat orang-orang yang hidup dan melakukan hidup rukun tadi. Apa berkatnya? Bukan berkat rohani, bukan berkat jasmani. Tapi berkat rohani, yaitu kehidupan kekal, keselamatan, hidup untuk selama-lamanya. Ini yang dahsyat tadi yang Petrus ulangi lagi di dalam nasihatnya kepada orang-orang percaya di zamannya. Jadi di sini dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 bahwa yang namanya rukun itu satu sama lain saling menghargai ya, dan menjadi berkat bagi satu sama lain. Daud menganalogikan seperti minyak yang baik yang turun dari yang meleleh ke janggut ya, meleleh ke janggut Harun. Jadi ingat ya guys, ini cerita ini adalah kalau di zaman Israel dulu, maka Harun kan adalah imam besar ya. Jadi setiap ada upacara ritual, minyak yang terbaik, minyak urapan yang terbaik akan dijatuhkan, dilelehkan dari kepala Harun sampai meleleh, lewati janggutnya dan juga jubahnya. Supaya apa? Supaya minyak urapan ini akan dicium oleh semua orang, wanginya, semerbaknya. Sehingga orang lain juga merasa nyaman mencium bau minyak urapan ini. Artinya apa? Maka kalau kita hidup rukun jadi berkat bagi orang lain, maka dengan kehadiran kita, orang lain semua menerima dampak yang baik. Itu dia. Kemudian lagi Daud juga mengatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ini luar biasa. Gunung Hermon itu atasnya salju guys. Sedangkan bukit-bukit Sion itu, Hermon dengan Sion itu dipisahkan lembah yang betul-betul sebetulnya kering. Jadi nggak make sense kalau salju bisa turun melewati lembah yang kering tadi untuk bisa membasahi bukit Sion, bukit-bukit yang ada di Sion. Tapi itu bisa terjadi. Artinya Daud mau bilang bahwa kalau kita hidup rukun, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan akan berikan jadi mungkin. Tuhan akan memberikan berkatnya. Maka dikatakan di sana Tuhan memerintahkan berkat. Ketika Tuhan sudah memerintahkan berkat, siapa yang bisa tahan guys? Nggak ada. Nggak ada yang bisa tahan. Ketika Tuhan sudah perintahkan berkatnya untuk kamu terima, pasti kamu akan terima berkat. So, rahasianya apa? Dalam topik khotbah kita sore ini, hiduplah dalam keharmonisan atau kerukunan. Oke ya guys, nah kalau kita lihat bagaimana kita bisa hidup dalam kerukunan sama-sama sesama orang-orang percaya. Inilah yang Petrus ingin nasihatkan kepada kita. Guys, ada 3 hal yang Petrus mau nasihatkan kepada kita semua. Yang pertama, kita lihat ayat 8 ya. Saya bacakan lagi buat kita semua.
Ayat 8 ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata tadi, hidup dalam kerukunan. Petrus memberitahu 4 hal di sini ya, di yang pertama ini. Seperasaan. Guys, kalau kita ngomong seperasaan itu apa sih? Yuk, ada yang tahu nggak? Apa itu artinya seperasaan? Berarti sepenanggungan di dalam suka dan duka. Catat baik-baik, bahwa kalau kita bilang bahwa kita seperasaan dengan orang ini, dengan orang-orang percaya ini, kita sepenanggungan bukan hanya dalam suka, tapi kita juga sepenanggungan di dalam duka. Kalau orang-orang dunia hari ini banyak kita temukan bahwa bisa seperasaan, sangat mudah sepenanggungan ketika kita bersuka. Hal yang sangat mudah. Tapi coba, apakah kita juga mampu untuk seperasaan dengan teman-teman kita ketika dia sedang dalam keadaan berduka? Jadi Petrus paham sekali dengan dia tahu bahwa ini yang menjadi kelemahan orang-orang percaya. Bahwa tidak mampu seperasaan, tidak mampu sepenanggungan ketika suka dan duka. Kalau suka saja, saya pikir hal yang biasa. Tapi Petrus mengatakan seperasaannya adalah sepenanggungan di dalam suka dan duka. Kemudian di ayat 8 ini juga Petrus juga mengatakan bahwa kasihi saudara-saudara. Ya, Petrus sangat sadar bahwa mengasihi saudara-saudara seiman, saudara-saudara kandung ini mungkin sekarang barang yang mahal. Ya guys, saya percaya anak-anak muda di gereja ini gak ada. Semuanya luar biasa mengasihi saudara-saudaranya. Ada di tempat lain, di kampung lain. Sama temennya dia baik sekali. Bahkan katanya dia, istilahnya itu sekarang anak-anak muda setia kawan. Tapi dengan adiknya, dengan abangnya, setiap hari dia bertengkar. Jadi kasihi saudara-saudaramu, kasihi keluargamu. Jadi jangan pernah bilang bahwa Anda sudah menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya ketika keluargamu pun kamu nggak mampu kasihi. Dengan adikmu kau tak mampu untuk berbaik-baik, tak mampu untuk hidup dalam kerukunan. Banyak keluarga, orang tua pusing karena apa? Anaknya, sesama anaknya setiap hari bertengkar. Setiap hari bertengkar. Tuhan bilang, gimana berkat mau datang? Ingat tadi ya, Tuhan perintahkan berkat kepada orang-orang yang hidup di dalam kerukunan. Tuhan perintahkan berkatnya ke sana. Berkat rohani tadi. Jadi ingat ya, tidak selamanya. Bahwa ketika kita bicara berkat ya guys, selalu ada di dalam pikiran kita adalah kehidupan yang mewah, uang yang banyak, ya, kesehatan yang luar biasa, keselamatan itu berkat yang paling luar biasa. Nah, Petrus juga mengatakan bahwa penyayang, ya, di sini di ayat 8, penyayang. Penyayang ini berarti kita diminta peduli dengan orang lain. Ya. Penyayang ini berarti kita care, peduli dengan orang lain. Dan juga Petrus ingatkan untuk rendah hati. Ya, rendah hati. Kenapa? Apa itu rendah hati? Ingat ya guys, rendah hati. Kita tidak menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Ini penyakit. Ketika kita mulai merasakan dan kita punya perasaan kita lebih penting dari orang lain, maka mulai muncul kesombongan. Mulai muncul tinggi hati. Ketika kita merasa berbeda dengan teman-teman kita, maka untuk mendapatkan hidup rukun mulai sulit. Karena apa? Kita mulai menganggap dia nggak tahu apa-apa. Kita yang lebih tahu banyak hal. Sehingga ucapan-ucapan kita itu mulai meremehkan. So, dari keempat ayat ke-8, dari 4 hal
Kita bicarakan tadi soal perasaan, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati. Ini semua bicara tentang hati, guys. Bicara tentang pikiran. Oleh sebab itu Petrus mau katakan bahwa di ayat 8, untuk bisa hidup di dalam kerukunan, first thing adalah menjaga hati dan pikiran. Itu yang pertama. Yang Petrus mau sampaikan kepada kita. Jaga, kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Kita terus mau belajar untuk bisa sepenanggungan dalam suka dan duka dengan saudara-saudara kita. Baik saudara kita yang di rumah, saudara kita orang-orang percaya lain, dan juga orang-orang yang belum percaya. Ya, kemudian mengasihi, menyayangi, dan rendah hati. Jadi yang pertama, yuk katakan sama-sama, mari kita menjaga hati dan pikiran kita. Katakan kiri kananmu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat di ayat 9 dan ayat 10. Ya, tadi ayat 8, menjaga hati dan pikiran. Sekarang di yang kedua, kita mau lihat apa yang Petrus mau nasihatkan untuk bisa hidup dalam kerukunan satu sama lain. Ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil. Tadi udah disampaikan 133 tadi ya guys. Untuk memperoleh berkat rohani tadi. Nah, jadi dari sini kita diingatkan, mau dinasihatkan oleh Petrus. Yang kedua, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan balas caci maki dengan caci maki. Artinya Petrus mau ngomong bahwa jagalah perkataanmu. Di ayat 10 ini, jaga perkataan. Guys, lidah ini kecil, tapi sulit sekali bagi kita untuk mengontrol lidah. Benar nggak? Benar, sulit sekali. Ingat ya, bahwa perkataanmu itu bisa membangun sekaligus bisa meruntuhkan hidup seseorang. Ketika yang keluar perkataanmu adalah hal-hal positif, hal-hal yang baik, maka orang itu akan bisa dibangun. Tapi ketika perkataanmu merendahkan, meremehkan, menghakimi, maka orang bisa runtuh karena perkataanmu. Lidah nggak bisa dikontrol. Gak bisa dikendalikan, sulit sekali dikendalikan. Hati-hati. That's why Petrus begitu highlight, begitu concern dengan ini. Perkataan, menjaga perkataan adalah bagian daripada untuk dapat hidup di dalam kerukunan satu sama lain. Dalam pergaulanmu anak-anak, ingat ya, karena banyak orang berantem, banyak musuhan karena apa? Yang satu salah ngomong katanya, nyakitin gue. Ketika orang-orang sudah mulai tersakiti dengan perkataan kita, kepahitan mulai muncul. Ini yang repot. Ya. Nah, jadi Petrus betul-betul nih, guys, di ayat 9 dan ayat 10 ini menasihati bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki juga dengan hal yang sama. Karena kalau kamu merasa bahwa perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas caci maki dengan caci maki, apa bedanya kamu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu? Orang-orang yang belum tahu jalan keselamatan itu. Anak-anak Tuhan mestinya gak usah takut kalau ada orang yang caci maki. Anak-anak Tuhan mestinya gak perlu khawatir kalau ada orang yang mengutuki kita. Karena janji Tuhan bahwa anak-anaknya, orang-orang percayanya tidak akan mungkin berhasil dikutuk oleh orang lain. Karena apa? Kutuk tidak punya kuasa atas hidup dan berkat kita. Karena apa? Berkat dan hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhanlah pemegang hidupku seperti lagu yang tadi. Ketika kita sudah betul-betul menyerahkan hidup kita, bahwa dialah yang berdaulat atas kita, dia yang pegang hidup kita, kutuk apapun tak akan pernah bisa berkuasa atas kita. Amin? Yes.
Oleh sebab itu jangan pernah sama dengan mereka. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Maka jagalah lidah kita. Itu penting sekali. Jaga lidah kita. Ya, terhadap yang jahat. Dan jaga juga bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, ini banyak sekali sekarang ya guys. Manis sekali ngomongnya katanya gitu ya. Manis banget ngomongnya dia. Gua sampai ketipu. Orang-orang yang bahkan katanya, kalau istilah sekarang bibirnya lemes banget. Ya, orang-orang yang begini nih bisa menipu. Bibirnya, karena apa? Karena dia nggak takut Tuhan. Karena dia tidak hidup dan berjalan bersama Tuhan. Dia bukan orang-orang yang sudah percaya. Sehingga dia tidak pikir bahwa ketika dia menipu orang, maka itu akan bisa meruntuhkan orang itu. Dia nggak pikir sampai sejauh itu. Ingat ya guys, satu ayat di dalam Amsal 18 ayat 21, saya rasa semua kita ingat, apa katanya? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau yang baik yang kau keluarkan, maka kau makan buah yang baik. Kalau yang jahat yang kau keluarkan, maka kau akan makan buah yang jahat. Ingat ya guys. Kita penting sekali untuk bisa paham bahwa jaga lidahmu, jaga bibirmu, jaga ucapanmu. Supaya orang lain tidak tersinggung, supaya orang lain tidak merasa hancur karena omongan kita. Karena itulah yang kedua itu tadi, menjaga perkataan kita. Karena itu merupakan persyaratan untuk boleh bisa menjalin hidup yang rukun, hidup yang harmonis sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik orang percaya maupun yang belum percaya. Yang ketiga, Petrus mau nasihatkan kepada kita lewat ayat yang ke-11, ya harus menjauhi yang jahat, lakukan yang baik, ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Yang ketiga ini, Petrus mau menasihatkan, yuk jaga hidupmu, jaga perilakumu, jaga tingkah lakumu, jauhi yang jahat, lakukan yang baik, cari perdamaian, terus berusaha mendapatkan perdamaian, hidup dalam kedamaian. Itulah yang menjadi kesukaan anak-anak Tuhan. Cari terus kedamaian itu, perdamaian itu. Jangan pernah selalu ingin memulai pertengkaran dengan orang lain. Itu yang Petrus maksud di dalam ayat yang ke-11 ini. Ingat baik-baik anak-anak muda, bahwa gak ada kita yang kebal dari dosa. Kita gak pernah kebal dari dosa. Begitu engkau menyerahkan hidupmu, di dalam perjalananmu menuju keselamatan, tidak ada satupun di antara kita yang kebal dari dosa. So, maka kita diminta untuk terus berlatih, lakukan hal-hal baik, latihan terus, hari demi hari. Waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk boleh menikmati hidup di dalam dunia ini, Tuhan mau untuk kita terus melatih diri kita melakukan hal-hal yang baik. Terus hidup di dalam kerukunan. Jaga perilakumu, jaga hidupmu, teruslah hidup, berusahalah hidup kudus, berusaha terus hidup kudus hari demi hari. Karena pada akhirnya guys, Allah kita kudus, Yesus kita kudus. Untuk bisa frekuensi yang sama, untuk bisa serupa dengan Yesus, maka kita pun harus kudus. Maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Jaga terus. Pelajari, latih terus untuk boleh bersikap ya, yang berkenan bagi Tuhan. Oke guys, saya pikir saya akan closing dengan satu statement. Kita akan bisa hidup harmonis, ya, kita akan bisa hidup harmonis jika kita mampu menjaga 3 hal tadi. Apa itu? Yuk kita ulangi. Yang pertama, menjaga hati atau pikiran kita. Yang kedua, jaga perkataan. Dan yang ketiga, jaga perilaku. Kalau kita semua, anak-anak muda, orang-orang percaya, boleh terus di dalam pergaulan kamu, di dalam pergaulanmu hari demi hari, kau bisa terapkan ini. Kau bisa jaga pikiran yang baik untuk banyak orang, untuk orang-orang lain. Kalau kau juga bisa jaga perkataanmu untuk tidak menyakiti banyak orang. Dan kau juga bisa jaga perilakumu untuk terus belajar melakukan hal-hal yang baik.
dan menjauhi hal-hal jahat. Percayalah, maka hidupmu pasti akan hidup di dalam kerukunan. Living harmoniously. Saya tutup dengan 1 Yohanes 4 ayat 12, anak-anak muda. Gak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita. Dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. So guys, gak ada yang pernah lihat Allah. Tapi percayalah, ketika kita saling mengasihi satu sama lain, percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Allah berkenan tinggal di dalam kita. Ketika Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kasih Allah akan disempurnakan di dalam kita. Sehingga perkataan kita, pikiran kita, perilaku kita, ini adalah perilaku yang adalah 3 hal yang boleh terus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih Tuhan untuk sore yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hamba sampaikan pada sore hari ini. Hamba telah sampaikan dengan cara yang sederhana, Bapak. Hamba percaya jika Engkau berkenan, maka apa yang hamba sampaikan ini, apa yang boleh dipelajari oleh anak-anak muda pada sore hari ini, boleh menjadi rema, boleh menjadi pemahaman dan pengertian-pengertian baru. Sehingga boleh mereka pakai, boleh kami pakai dan implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu, kami mau hidup rukun satu sama lain. Berikan kami kekuatan. Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami boleh hidup menjaga pikiran-pikiran kami untuk tidak berpikir yang tidak baik. Menjaga perkataan kami untuk tidak memperkatakan hal-hal yang bisa meruntuhkan orang lain. Dan kami mau menjaga perilaku kami sehingga kami terus melakukan yang baik, hal-hal baik dan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji termulia Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak muda yang sudah diberkati Tuhan pada sore hari ini, sama kita katakan amen. God bless you all.